Lama-lama kamu bayar cicilan motor pakai kas RW lagi. Ya ampun Dang, masa panitia 17-an teh pakai baju PKK? Ya udah, kalau begitu pakai seragam SKJ kan masih baru. Dang, Ketimbang gajah kamu baru tahu. Mas Aum, Ya aku Soy. saya kagum sama Kang Idan. Hmm. Walaupun dia teh sudah punya bisnis sama Kang Inin, tapi dia masih mau bekerja bertani. Idan berubah menjadi baik seperti ini semenjak digugat cerai Neneng. Semua ada hikmahnya, Pak Saum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Kang wabarakatuh. Dunduk. Kang Kusoy. Kita Saum. Ya aku. Kang Kusoy. Kang Kusoy, kangen gak sama aku? Kang Kusoy kok diem aja sih? Jangan malu-malu dong. Padahal aku udah sering bingit bilang kangen sama Kang Kusoy. Tapi Kang Kusoynya malah malu-malu terus. Aku Kusoy malu-malu karena ada opah di sini. Gitu Yup. Ya udah, kalau gitu akunya pulang aja deh. Kok jadi buru-buru? Aku teh dari mana? Aku habis dari rumahnya Opa Ustadz Kemet. Aku mau belajar ngaji Opa Saum. Tapi Opa Ustadz lagi nggak ada di rumah. Lagi pergi ke musola katanya. Jadi aku sengaja deh datang ke sini buat nyemangatin Kang Kusoy. Biar Kang Kusoy cemut kerjanya. Kang Kusoy, coba aja Kang Kusoy yang ngajarin aku ngaji. Pasti kita jadi bisa lebih lama ngobrolnya. Ya udah, kalau gitu akunya pergi lagi yuk. Mau balik lagi ke rumahnya Opa Ustadz Kemet. Mau belajar ngaji. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye Opa Saum. Iya aku. Bye Kang Kusoy. Iya tuh. Kang Nunduk. Bye. Aku ada saja. Ih. Assalamualaikum, Pak. Bapak. Kemananya? Kamu catat ya, In, berapa orang yang udah diimunisasi MR. Nanti tinggal kita cocokin berapa jumlah vaksin yang tersisa. Iya, Dok. Kita itu harus mewaspadai efek-efek yang akan timbul akibat vaksin MR, In. Iya, Dok. Saya juga takutnya ada yang mengalami pembekakan kelenjar, kejang-kejang, demam, sendi kaku, radang otak, pendarahan, dan gonong yang tidak menular, Dok. Serta munculnya campak ringan yang tidak menular, Dok. Iya, itu dia, In. Makanya kita harus siaga 24 jam. Iya, Dok. Centin, Pak Mulyadi mau diangkat jadi kades ya. Pak Mulyadi juga sudah sering kali tampil mewakili kades dalam beberapa acara. Hebat Centin kalau jadian sama Pak Mul. Jadi ibu kades. Centin jangan ragu lagi kalau balikan sama Pak Mul. Pasti hidup Centin akan bahagia. Saya mah terserah Kang Mul, Kang. Berarti Centin mau balikan lagi sama Pak Mul. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tunggu dong. Ya kan? Cek. Punten, Cek. Tadi bapaknya kesini. Enggak, Kang. Kang Sobri, tadi saya lihat Pak Ustadz jalan ke arah warung Kartoswara. Makasih ya, Kang. Iya, Kang. Mari Centin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana, Cek? Mau kan balikan lagi sama Pak Mulyadi? Kum, kita bikin seragam yuk untuk panitia 17-an. Yuk. Ngapain sih, Ceng?
Itu namanya kamu memperalat PKK untuk kepentingan pribadi. Lama-lama kamu bayar cicilan motor pakai kas RW lagi. Ya ampun Dang, masa panitia 17-an teh pakai baju PKK? Ya udah, kalau begitu pakai seragam SKJ, kan masih baru. Dang, seragam SKJ itu kan sumbangan Bu Dokter, bukan dari kas RW. Kamu gimana sih? Pakai seragam SMP aja sekalian. Ya nggak muat atuh, Ceng. Dengar ya, pokoknya saya nggak mau beli seragam baru. Saya tidak akan mengeluarkan uangnya. Dang, itu teh uang warga, bukan uang kamu. Itu kas RW. Ya memang saya tahu itu uang warga. Tapi saya bendaharanya. Terserah saya dong, kan saya punya kuasa. Kalau kalian tidak suka, pilih aja bendahara yang lain sana. Ya udah sini, biar saya yang jadi bendaharanya. Kalau saya nggak mau nyerahin jabatan bagaimana? Ih, tadi barusan ngomong suruh cari bendahara baru. Gimana sih kamu? Ya udah, pilih aja yang baru. Tapi bukan untuk menggantikan saya. Tahu deh gantiin yang siapa? Lain. Apa kek? Dasar pedut stres. Enak ya, Kom. Lihat Kang Dadang sama Aceng berantem. Seru. Iya, Doi. Ayo Kang Dadang, Ceng, terusin berantemnya. Biar tambah lucu. Berisik aja melehoy. Enak ya kalian nonton berdua ya. Beli aja kuaci sekalian. Ya saya kan sama aku nggak berantem, Kang Dadang. Kalau kita semuanya berantem, siapa yang nonton? Kamu hari ini senang sekali nggak, Doi? Iya, Kom. Ketawa terus kamu. Kang Dadang sama Aceng lucu. Tuh lihat, Kom. Ini Kang kopinya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kang, Sob. Tadi teh Bapak kesini? Ada Sob, makan. Udah pulang setengah jam yang lalu. Kalau gitu makasih ya Kang. Mari Mbak Ira, Cek. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita harus mendidik anak-anak bangsa agar cerdas, Bu Guru. Setuju, Bu Dokter. Supaya banyak yang jadi dokter, supaya para pejuang bisa diobati. Selanjutnya, Kak Edward sama Kak Claudia. Ya, Dan. Kamu ini penjajah. Pulang kamu ke negeri kamu. Kau itu orang ekstremis yang sudah meledakkan Belanda punya gedung senjata. Kami pejuang. Kami akan meledakkan semuanya sampai kalian pergi dari negeri kami. Keren, Kak. Bu, yang ini caranya gimana, Bu? Yang ini caranya kayak gini. Ini kan 7 tambah 3 tambah 4 sama dengan terus 7 tambah 3-nya dalam kurung dulu. Dihitung dulu berapa? 7 tambah 3 berapa? 10, Bu. Nah, 10 baru ditambah 4. Hasilnya? 14, Bu. Kayak gitu ya? Iya. Untuk berikutnya sama. Nah, kalian kan masih baru nih. Jadi kalian harus hafalin dulu ya dialognya. Bareng-bareng ya bacanya. Kalau kalian ada yang nggak ngerti, kalian tanya aja sama Teh Popon. Ada yang mau ditanyain? Kamu yang ini bacanya harus semangat nanti. Malam ini kita harus jaga-jaga. Efek dari imunisasi MR bermacam-macam katanya Kang. Kalau badan anak kita panas, kita harus segera bawa ke Bu Dokter Clara. Iya, Sum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sum, Dun, mau ikut bisnis tanaman nggak? Maksudnya bagaimana, Bos Idan? Kalian jadi pekerja tani, nanam sayuran. Wah,
Kalau saya mah nggak kuat nyangkul, Bos Idan. Upahnya berapa, Bos Idan? Sistem bagi hasil, nggak pakai upah. Kalau hasil panen kita besar, uang kita semua teh bakalan banyak. Saya mau udah bilang gak mau sama Bos Idan. Asep mah jangan diikutin. Baru dapat 20.000 per hari aja sudah puas. Kalian mah harus lebih giat dari Asep. Biar hidup kalian teh sukses seperti saya. Kalau gitu saya pikir-pikir dulu ya, Bos Idan. Kalau kamu, Dun, jangan bilang gak kuat kalau belum mencoba. Hidup mah harus optimis, biar kalian lebih maju. Saya juga pikir-pikir dulu, Bos Idan. Nah, gitu. Yaudah, yuk semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari, Kang. Mari. Nawarin bisnis kok jadi kulit tani? Iya, giliran bisnis yang susah-susah ngajak kita. Yang enak ngajaknya Inin. Makanya saya langsung nolak. Bagaimana cara bawa ke Ciraosnya? Mesin ini kan berat. Gampang atuh Mak. Kita sewa mobil saja. Paling bayarnya berapa? Yang penting mesin ini harus sampai rumah Miminnya. Iya apa? Kasihan atuh Mimin kalau sampai mesinnya nggak kita anter. Ya Mak. Sudah tuh, nggak usah ikut-ikut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak. Adun, Irot. Kita harus latihan fisik anti teroris dalam rangka pengamanan kegiatan perayaan 17-an. Siap, 01 Komandan. Rot. Kenapa kiriman makanan dari Dede Bapak kasihin ke Hansip? Hansip juga perlu makan enak. Itu dimasak pakai uang Sobri, Pak. Bapak tahu. Kenapa Bapak nggak makan? Kenapa Bapak malah milih makan di warung Kang Koswara? Memangnya ada peraturan yang melarang Bapak tidak boleh makan di warung Koswara? Bapak teh marah kenapa? Apa salah Sobri dan Dede, Pak? Sobri dan Dede selalu berusaha membahagiakan Bapak. Sobri dan Dede selalu mempedulikan Bapak. Sobri dan Dede selalu menghargai Bapak. Ini yang kamu sebut menghargai? Apa kalian pikir jam makan Bapak tergantung dari orang yang melintas? Kalian harus menunggu orang lewat untuk mengantarkan makanan ke sini. Bagaimana kalau tidak ada orang yang lewat? Tadi teh siapa yang nganterin makanan, Pak? Kalian pikir saya ini siapa? Kalian masak dan tiba-tiba lalat melintas di depan mata kalian. Dan kalian teringat sesuatu. Oh iya, ada seseorang bernama Kemet. Dia sudah tua, dia belum makan. Ayo kita tunggu orang lewat, kita kirim dia nasi. Saya ini bapak kamu. Bapak kandung kamu. Mertua Dede. Kalau tidak punya waktu, kalian harus menyediakannya. Kalau kalian tidak sempat, kalian harus menyempatkannya. Kalau kalian sibuk, kalian harus menunda yang lain. Itu cara menghargai orang tua.
istrimu di rumah tidak kemana-mana. Tidak sedang menunggu orang sakit, tidak merawat orang yang sekarat. Dan jarak dari rumah ke sini hanya sejengkal. Dan dia harus menunggu Hansip lewat untuk mengantarkan Rantang ke sini. Itu yang namanya menghargai. Apa permintaan Bapak berlebihan? Hanya ada satu alasan kenapa istri tidak bisa meninggalkan rumah. Izin suami. Pasti Sobri izinin, Pak. Nah,